Halo guys, kalau kalian ada video ini berarti sebelumnya kalian ada di 2.0 ya tentang arsitektur MVC. Nah, di video ini kita akan ngebahas common widget di Flutter gitu. Widget-widget apa aja yang sering dipakai di Flutter. Kita langsung aja ke kodenya. Oke, nah pertama-tama teman-teman bikin modul dulu ya. Bikin modul, di sini saya udah bikin modulnya tutorial common widget. Lalu saya udah klik install modulnya. Nanti setelah teman-teman bikin, jangan lupa di setting di sini ya. Di home-nya ini teman-teman atur ke modul yang udah teman-teman buat. Ini kan tadinya kayak gini ya. Scaffold. Nah, ini arahkan ke tutorial common widget view seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman hot restart dan akan diarahkan ke modul yang udah teman-teman buat kayak gitu ya. Lalu kita akan bahas tentang widget yang di Flutter gitu. Sebenarnya semua hal apa ya di sini tuh widget ya kalau di Flutter ya. Kayak Upbar, ada komponen Upbar di sini. Nah, ini namanya tuh widget kalau di Flutter gitu. Tombol itu juga widget. Image itu juga sebenarnya sebutannya tuh widget gitu. Jadi semuanya tuh yang kelihatan di apa ya di layar teman-teman itu bisa kita sebut widget kayak gitu ya. Nah, ada widget yang namanya scaffold. Oke. Nah, scaffold ini biasanya kita pakai untuk bikin halaman gitu. Jadi ketika teman-teman bikin halaman itu perlu scaffold gitu. Kayak misalnya bikin login view. Nah, itu teman-teman perlu bikin scaffold dulu gitu. Nah, scaffold di apa ya? Di scaffold tuh ada apa aja? Jadi scaffold itu dia punya upbar. Ini upbar. Upbar itu yang ini nih. Ini kalau saya kasih warna ya, green. Nah, yang namanya upbar itu yang ini, yang warna hijau ini, gitu. Sedangkan body, oke, yang namanya body ini yang warna, saya hapus dulu ini ya. Harus 100 kah? Oke, nah yang namanya body ini yang warna merah. Jadi ini upbarnya, ini body, lalu ada lagi namanya bottom navigation bar. Ini saya setting ke 70 aja. Warnanya apa ya? Warnanya ungu kali ya. Nah, yang ungu ini namanya bottom navigation bar gitu. Nah, kalau ngomongin scaffold, eh properti yang sering dipakai itu ada tiga ini gitu. Ada up bar, body, dan bottom navigation bar gitu. Nah, di tutorial ini kita akan sering pakai. Nah, up bar itu cara apa ya? Isinya tuh kayak gini teman-teman. Ini kalau kita lihat seperti ini di dalam properti up bar di scaffold, teman-teman bisa menambahkan up bar seperti ini. Lalu bisa diatur background colornya ya. Ada title-nya gitu kan. Nah, yang sering dipakai di up bar ini kayak gini. Teman-teman nambahin icon notifikasi misalnya. Icon button, oke. Okay. Nah, ini ini widget iconnya nanti kita bahas ya. Sekarang teman-teman ngikutin dulu aja. Nah, jadi di dalam Abar ini biasanya ditambahin juga yang namanya icon kayak gitu. Nah, icon kayak gini ya di pojok kanan. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin icon di Abar di pojok kanan gitu kan, teman-teman pakai setting di property action kayak gitu ya. Lalu ada juga title. Title ini yang ini nih. Nanti kalau saya ganti tutorial common widget. Nah, ini berubah nih. Nah, kayak gitu. Ini title gitu. Title ini widgetnya teks ya. Teks. Nanti kita explore lebih dalam lagi tentang teks ya. Seperti itu ya. Jadi ada upper, body, dan bottom navigation bar untuk scaffold. Seperti itu. Lalu ada yang namanya container. Nah, container ini apa ya? Widget semacam widget kalau teman-teman mau bikin kotak gitu kan. Teman-teman bisa pakai yang namanya container gitu. Misalnya di sini saya kasih warna dulu ini ya, kuning atau kuning 200 deh. Nah, misalnya di kontainer kuning ini saya mau bikin kontainer gitu ya. Teman-teman ketika gini, konstannya kita hapus dulu ya.
Oke. Nah, teman-teman mau bikin kontainer, misalnya lebarnya 100, tingginya 100 gitu, warnanya biru. Nah, kalau teman-teman lihat, nah bentuknya tuh seperti ini gitu, bentuknya kotak gitu. Jadi intinya ketika teman-teman mau bikin kotak, udah pakai kontainer aja gitu. Entah nanti kotaknya mau dibikin ada apa ya, ada radiusnya, ada warnanya dan sebagainya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas, oke? Lalu ada lagi widget padding. Padding, oke? Widget padding itu intinya ketika teman-teman membungkus sesuatu, nanti nanti akan ada paddingnya gitu. Misalnya di sini saya ada teks ya. Nah, gini. Oke. Nah, ketika ada teks ini, kita bungkus dengan padding, wrap with padding ya. Nah, ini save. Oke. Nah, ini nanti langsung ada paddingnya gitu. Jadi padding itu untuk menambahkan padding. Untuk menambahkan padding dari chartnya gitu, dari widget yang teman-teman bungkus kayak gitu ya. Lalu ada lagi image ya, image. Image ini untuk nampilin gambar. Ya jelas sih, untuk nampilin gambar namanya aja udah image ya. Nah, untuk nampilin gambar itu ada dua cara. Bisa pakai yang aset, oke, kayak gini, oke. Nah, bisa pakai yang network. Nah, kayak gini, oke. Nah, dia itu harus diisi nih. Ada isinya nih. Isinya itu alamat fotonya gitu. Alamat asetnya. Nah, misalnya nih yang di jaringan, oh ya, ada shortcut namanya SRC no image ya. Ini untuk nampilin URL ini, image kosong gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman save, nanti dia akan menampilkan gambar. Nah, seperti itu. Gitu. Bisa juga teman-teman nambahin gambar tapi di aset gitu. Oke. Nah, di project ini kalau teman-teman lihat di sini ada folder assets ya. Saya coba tampilin icon deh di sini. Nah, ini cara nampilinnya pakai widget image assets. Icon.png save. Nah, seperti itu ya, kayak gitu. Jadi ada widget image. Untuk widget image, oke. Nanti aja deh, nanti aja kita bahas isi image itu ada apa ya. Lalu ada lagi widget icon, icon, kan oke. Icon ini untuk nampilin icon gitu. Nah, cara cara bikinnya gampang ya. Icon kurung buka kurung tutup icons home. Nah, kayak gini. Tambahin konstan. Nah, kayak gini. Nah, ini langsung jadi icon ya. Nah, ini ada banyak teman-teman. Kalau teman-teman ketik nih icons titik misalnya favorit. Nah, seperti itu. Intinya kalau teman-teman mau bikin icon, pakailah widget ini gitu ya. Lalu ada lagi widget text. Oke, kita bahas teks. Teks itu penulisannya gampang banget teman-teman. Teks hello. Nah, seperti ini. Misalnya hello ya. Kita taruh paling atas deh. Seperti ini. Nah, ya teks ini widget untuk nampilin teks gitu. Hello. Hello Flutter. Nah, ini lumayan sering dipakai ya. Lumayan sering dipakai. Nah, properti teks ada apa aja? Nanti kita bahas. Lalu ada card ya. Card ini, misalnya teman-teman punya teks ya. Lalu teman-teman bungkus dengan card. Ketika dibungkus dengan card, oke, ketika dibungkus dengan card, nanti hasilnya seperti ini. Ini nggak kelihatan ya karena kita nggak ada paddingnya. Kita bungkus dulu teksnya dengan padding di sini. Nah, kayak gini. Jadi ketika teman-teman bikin card, ini tuh semacam kontainer ya, kontainer tapi dia udah ada border radiusnya. Udah gitu udah ada shadownya juga nih kalau teman-teman perhatiin. Nah, itulah card gitu. Ini akan kita sering pakai untuk membuat list ya, card ini. Gitu. Lalu ada lagi yang namanya list style. List style. List style ini biasanya digabungkan dengan card penggunaannya gitu.
Jadi misalnya saya ada cut sini. Nah, kita bikin list style kayak gini. Nah, di list style ini ada properti namanya leading. Leading. Leading ini biasanya diisi dengan circle avatar ya, atau pakai image juga bisa. Seperti ini ya. Oke, ini saya pakai SS channel image aja. Nah, seperti ini. Biasanya diisi dengan leading, lalu ada circle avatar. Circle avatar tuh ini ya, eh kontainer tapi bentuknya tuh bulat gitu. Jadi ada kontainer yang bentuknya ada shadownya secara default tuh card. Lalu ada kontainer yang bentuknya bulat. Nah, itu namanya circle avatar kayak gitu ya. Nah, circle avatar ini bisa kita isi gambar. Bisa kita isi gambar kayak gini. Lalu bisa dikasih warna juga kayak gini. Nah, gitu ya. Ini kalau gambarnya kita hilang ini kelihatan nih warna merahnya. Nah, kayak gitu. Itu namanya circle avatar. Nah, di dalam list style ini kita balik lagi ke list style. Ada empat ya. Ada empat properti yang sering dipakai si list style ini gitu. Dan mungkin di tutorial kedepannya kita akan sering pakai ya. Jadi ada leading, ada title ya. Misalnya titlenya gudang garam filter misalnya 12 gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada titlenya. Lalu ada subtitle. Misalnya di sini saya bikin $250 misalnya ya. Nah, subtitle itu ya di sini. Di bawah title gitu. Jadi ketika bikin list style, lalu teman-teman atur title dan subtitle titlenya, nah hasilnya seperti ini gitu. Lalu yang sering dipakai lagi ada yang namanya trailing. Trailing. Nah, ini ada di kanan ya. Ada di kanan. Ini misalnya saya tambahin icon di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada list style eh, bisa teman-teman pakai untuk membuat UI seperti ini gitu. Dan ini akan sering kita pakai gitu ya. Oke, ini udah habis ya. Nah, sekarang sekarang kita masuk ke poin ketiga ya. Struktur widget di Flutter yang itu-itu aja. Jadi sebenarnya eh, tips dari saya kalau teman-teman belajar widget di Flutter, teman-teman pahami dulu nih struktur dasarnya itu kayak gimana sih di widget di Flutter gitu. Kalau teman-teman perhatiin ya, bentuknya tuh selalu kayak gini. Nama widget, oke. Lalu ada kurung buka kurung tutup, oke. Lalu di sini ada propertinya, ada properti dan value-nya gitu. Ada properti, lalu ada value-nya. Ketika widget itu bisa teman-teman apa ya? Teman-teman tambahin widget lagi di dalamnya. Nah, itu bisa pakai child. Oke. Nah, ketika widget itu teman-teman bisa nambahin lebih dari satu widget gitu kan. Nah, itu biasanya ada properti children. Nah, kayak gitu. Nah, format widget di Flutter selalu kayak gini gitu. Apapun widgetnya gitu. Nah, ini sebelum apa ya? Sebelum teman-teman mengeksplor lebih dalam widget-widget yang ada di Flutter, teman-teman pahami dulu format widget di Flutter itu kayak kayak gini gitu. Jadi ada nama widgetnya, property, ada value. Lalu kalau dia punya child, kalau cuma satu ada property child, kalau ada banyak ada property children kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah paham konsepnya itu seperti ini gitu. Teman-teman bisa kayak gini nih. Kayak tadi nih misalnya nih oke ya. Temen ini kan ada properti, ada value ya. Kita bisa bisa menebak-nebak nih ya. Oke, ada teks ya. Nah, di teks itu propertinya apa ya? Kita kita tekan aja kontrol spasi. Nah, di sini udah ada propertinya gitu. Kira-kira cara ganti warnanya tuh gimana ya? Oh, ternyata kalau teks itu pakai style gitu. Nah, cari cara ganti warnanya kayak gini. Nah, di dalam style ini ada apa lagi nih? Teman-teman tekan kontrol spasi. Oh, ada colornya. Ganti color red misalnya. Nah, seperti itu gitu. Lalu misalnya di kontrol spasi lagi nih, ini si teks ini bisa diapain aja sih? Oh, ternyata bisa diatur ukurannya, udah gitu bisa diatur ketebalannya kayak gitu. Misalnya nih saya atur ketebalannya. Nah, ini value-nya apa nih? Teman-teman bisa bingung. Teman-teman tinggal kursornya tinggal ke sini ya. Ketik ini nih. Ini diklik ya, diklik.
paste, titik. Nah, ini biasanya tuh udah ada opsinya gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau teman-teman udah paham konsep yang ini, nah ini untuk pakai widget di Flutter tuh udah gampang banget gitu ya. Lalu nih kayak misalnya lagi kontainer ya. Ada kita punya kontainer biru. Nah, ini tuh ini kalau kita hapus nih, ini tuh propertinya apa aja sih gitu kan. Ini kalau teman-teman kontrol spasi, nah di sini oh dia bisa diatur lebarnya gitu. Oh dia bisa diatur tingginya gitu. Oh dia bisa diatur colornya. Nah seperti itu ya gitu. Jadi kayak kayak gitu ya. Color, misalnya colornya blue. Nah kayak gitu ya. Nah lihat lagi nih, ada child, ada children. Nah ini dengan apa ya? Dengan teman-teman klik tekan kontrol spasi, teman-teman juga bisa tahu nih si widget ini tuh bisa ditambahin ini enggak sih? Bisa ditambahin widget lagi nggak sih di dalamnya gitu. Kalau dia punya property child, berarti dia bisa ditambahin satu widget di dalamnya gitu. Tapi kalau children seperti ini ya, seperti kolom misalnya kan. Nah, ini dia nggak ada child di sini, adanya children gitu. Berarti ini kalau di widget yang kolom ini, teman-teman bisa nambahin lebih dari satu widget kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Hmm, nah, sekarang kita ini ya, kita coba otak-atik ada properti apa yang sering dipakai ya. Nah, di icon ini yang paling sering dipakai itu ini teman-teman. Size. Size misalnya 40. Nah, ini sangat sering dipakai ya si si size ini di icon lalu ada color. Nah, cara cara ngatur warnanya ya ini. Color stick green kayak gitu. Ini untuk icon ya. Untuk gambar properti yang sering dipakai ini. Ada lebar. Nah, ini iconnya yang ini ya, yang gambar naga ini ya. Ada lebar, lalu eh seperti ini. Ada tinggi. Nah, ada juga fit yang sering dipakai ya di property image. Nah, ini contohnya kayak gini. Kita taruh paling atas. Nah, ini ya. Nah, misalnya nih di sini kita atur lebarnya ini 200 saja gitu. Tingginya misalnya 100. Lebarnya 300. Nah, ini kan ini sebenarnya lebar si image itu 300 gitu kita atur. Tapi kenapa gambarnya itu nggak menyesuaikan si kontainernya gitu? Karena kita perlu atur fitnya. Fitnya di sini saya atur jadi fill misalnya. Nah, ketika kita set ke fill, nah si gambarnya ini akan menyesuaikan ukuran si widget image-nya ini gitu. Yaitu lebarnya 300 gitu. Tapi kalau kita setting ke cover, oke. Okay. Nah, dia akan menyesuaikan juga gitu. Tapi apa ya? Gambarnya itu nggak pecah gitu. Nah ini lumayan sering juga dipakai ya. Jadi kalau teman-teman punya widget yang dia tuh agak tinggi, agak lebar gitu kan, lalu gambarnya itu pecah, nah teman-teman tinggal pakai box fit titik cover kayak gitu, kayak gitu ya. Yang paling sering dipakai cover sih, cover ya sering dipakai, contain juga sering dipakai. Kalau contain, nah seperti ini. Kalau konten itu apa ya tergantung tergantung ukuran gambarnya ya. Dia bisa ngepasin lebarnya atau ngepasin tingginya gitu. Tapi yang sering dipakai sih cover sih ya. Cover kayak gitu. Nah, ini properti yang sering dipakai untuk image gitu. Lalu untuk icon udah ya, icon udah, image udah. Nah, untuk card, oke. Okay. Untuk card yang paling sering dipakai itu elevation. Ini kita setting aja ke 2.0 ya. Misalnya 10 lah, 10.0. Oke, nah dia tuh perhatiin yang Hello Flutter ini. Ketika di setting elevationnya 10.0, ini jadi ada shadownya tuh. Jadi lebih tebal ya. Nah elevation ini nggak cuman ada di card doang ya, dia ada di abad juga nih.
Ini kalau teman-teman setting nih elevationnya ke 10.0 juga misalnya. Nah, itu abahnya jadi ada shadownya kayak gitu gitu. Kalau teman-teman nggak pengen pakai shadow ya di set ke 0 aja. Nah, seperti itu ya. Ada elevation. Nah, terakhir gue pengen bahas container nih. Tadi container udah ngebahas sedikit ya tentang lebar, tinggi, oke. Nah, si container ini punya properti yang namanya decoration. Nah, teman-teman pakai decoration itu kapan? Ketika teman-teman mau bikin misalnya kayak kontainernya itu pengen ada radiusnya gitu. Kontainer pengen teman-teman kasih shadow gitu. Nah, teman-teman bisa pakai box decoration. Nah, cara cara pakainya gini, decoration titik box decoration, oke. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Ketika pakai box decoration, colornya ini harus dipindah di sini. Karena kalau teman-teman bikin di sini, oke, ini akan error. Kayak gitu, error ya. Nah, karena eh oke, karena teman-teman perlu pindahin ini di sini gitu. Nah, ini kenapa error? Nggak usah teman-teman pikirin gitu. Pokoknya teman-teman ketika pakai box decoration, colornya harus dipindahin gitu ya. Nah, ini yang saya ganti jadi warna merah misalnya. Ini pakai konstan. Oke. Nah, misalnya teman-teman pengen ngasih radius gitu. Teman-teman pakai shortcut aja rat ya. Rat tab. Di sini kita ngatur radiusnya 12.0 kayak gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman perhatiin kayak gini. Oke. Lalu teman-teman misalnya pengen nambahin shadow. Ketik aja shadow. Nih, tab. Sorry salah ya. Di box decoration bikinnya shadow tab. Nah, konstan harus kita hapus. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada shadownya di sini nih, yang merah ini nih. Ketika teman-teman perlu shadow gitu ya. Gitu. Itu sih yang sering dipakai ya. Oh, ada satu lagi deh. Satu lagi kalau kontainer itu sering banget kita kasih uh, decoration image. Ini kalau misalnya teman-teman mau naruh gambar dalam kontainer gitu. Nah, ini cara pakainya kayak gini. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi di dalam box decoration ini ada color, border radius, lalu ada box shadow, ada image kayak gitu. Nah, ini cara cara implementasinya kayak gini. Nah, ini kalau gambarnya ada di jaringan ya, ada di network. Tapi kalau pakai ada di aset ya pakai aset image gitu. Cukup gampang ya masalah network dan aset ini. Intinya intinya kalau ada keywordnya tuh titik aset berarti dia bisa pakai network juga biasanya kayak gitu gitu. Begitu juga dengan plugin apa dengan package-package yang ada kayak SVG gitu kan. Itu dia pakai titik aset tapi bisa juga pakai network gitu. Intinya kayak gitu gitu. Jadi ketika ada kata network, teman-teman coba aja ketik aset. Nah, itu biasanya ada. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini error karena harus pakai konstan ya. Gitu. Enggak error sih, itu cuma warning doang ya. Nah, ini error. Sorry, sorry. Oke. Nah, lalu ada lagi widget untuk ngasih jarak nih. Ini kan teman-teman udah bikin banyak banget widget ya. Teman-teman pengen ngasih jarak nih misalnya antara gambar yang ini sama yang ini nih. Oke. Nah, itu teman-teman bisa pakai sized box ya. Nah, cara 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 bikinnya ketik SH aja SH. Nah, teman-teman mau ngasih jaraknya berapa nih? Kalau 30 SH 30. Tab. Nah, hasilnya seperti itu gitu. Nah, ini lumayan sering juga dipakai ya. Ada SH, oke. Saya buat dulu. Nah, ini yang yang row-nya santai aja. Nanti kita bahas. Misalnya di sini ada icon. Nah, misalnya di sini ada icon add sama delete ya ke samping. Nah, teman-teman pengen ngasih jarak antara icon ini sama ini. Ini bisa pakai sizes box yang pakai yang width ya. SW. Jadi ada SH, ada SW. SW 10 tab. Konstannya dihapus. Nah, kayak gitu. Ini berarti ngasih jarak 10.
Yang ini ngasih jarak 30. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya common widget di Flutter. eh yang penting teman-teman baca latihan aja gitu kan. Jadi kayak nanti teman-teman lihat UI, entah itu di Dribble atau di Figma. Nah, misalnya kalau teman-teman mau nambahin gambar ya pakai image gitu. Teman-teman mau nambahin icon ya teman-teman bisa pakai widget icon gitu. Teman-teman butuh kontainer yang ada radiusnya dan shadownya ya secara default. Teman-teman bisa pakai card gitu. Tapi kalau teman-teman pengen widget yang lebih apa ya, yang lebih customizable, nah itu teman-teman bisa pakai kontainer ya, yang dikasih decoration kayak gitu ya. Agak panjang ya tutorial common widget ini, tapi nggak apa-apa gitu. Ini sih karena memang ini semua sih widget-widget yang sering dipakai di Flutter kayak gitu. Oke, next kita lanjut ke layout ya. Thank you.